Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini yang dipandu oleh saya, Ailan Fatimah Hartasari. Di sini, saya akan membahas sebuah topik yang sering menjadi perdebatan dan sangat menyenangkan, yaitu evolusi. Kira-kira di sini kalian ada yang pernah kepikiran gak sih bagaimana makhluk hidup bisa berubah dari waktu ke waktu dan memiliki banyak spesies, serta bagaimana cara manusia berevolusi? Di video kali ini, kita akan menemukan jawabannya dengan cara yang mudah dipahami dan sangat seru. Ayo ikutin kita terus ya. Evolusi adalah salah satu konsep paling menarik dalam biologi. Bayangkan bagaimana makhluk hidup berubah selama jutaan tahun dari organisme sederhana menjadi bentuk kehidupan yang beragam seperti yang kita lihat sekarang. Mari kita bahas secara detail. Evolusi adalah perubahan karakteristik makhluk hidup dalam suatu populasi dari generasi ke generasi dalam jangka waktu yang sangat lama. Proses ini menjelaskan bagaimana spesies baru muncul dan bagaimana beberapa spesies bisa punah. Evolusi bukan sekedar perubahan fisik, tetapi juga mencakup perubahan genetik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contoh sederhana, burung finch di Kepulauan Galapagos yang memiliki bentuk paruh berbeda tergantung pada jenis makanannya. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang teori evolusi. Pertama, teori Lamarck. Teori evolusi berdasarkan penggunaan dan tidak penggunaan organ. Lamarck mengusulkan bahwa makhluk hidup dapat mengubah tubuhnya berdasarkan kebutuhan dan perubahan tersebut diwariskan ke keturunannya. Contohnya seperti jerapah. Jerapah awalnya memiliki leher pendek, tetapi karena terus-menerus menjangkau daun di pohon tinggi, lehernya memanjang. Perubahan ini diwariskan ke keturunannya. Dan kedua adalah teori Darwin, seleksi alam. Charles Darwin mengajukan konsep seleksi alam yaitu, pertama, ada variasi dalam populasi. Tidak semua individu dalam satu spesies itu sama. Ada yang lebih cepat, lebih kuat, ataupun lebih pintar. Yang kedua adalah ada persaingan untuk bertahan hidup. Sumber daya terbatas seperti makanan dan tempat tinggal sehingga hanya yang paling mampu beradaptasi yang bertahan. Ketiga adalah individu yang lebih cocok dengan lingkungannya akan bertahan dan berkembang biak. Sifat unggul mereka diwariskan ke keturunan berikutnya. Dan terakhir, perubahan ini terjadi dalam jangka waktu lama dan menghasilkan spesies baru. Contoh nyatanya seperti kupu-kupu biston Betularia di Inggris. Sebelum revolusi industri, kupu-kupu putih lebih banyak karena bisa berkamuflase di pohon yang berwarna terang. Setelah polusi menghitamkan pohon, kupu-kupu hitam lebih bertahan hidup karena lebih sulit terlihat oleh predator. Akibatnya, kupu-kupu hitam menjadi lebih dominan. Bagaimana sih kita tahu bahwa evolusi itu benar-benar terjadi? Berikut beberapa buktinya. Pertama adalah fosil. Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup dari masa lalu yang membatu. Dengan menganalisis fosil, ilmuwan bisa melihat perubahan bentuk makhluk hidup seiring waktu. Contohnya, fosil kuda menunjukkan bahwa nenek moyangnya dulunya kecil dan memiliki lebih banyak jari. Lalu, berevolusi menjadi lebih besar dengan satu jari utama, yaitu kuku. Yang kedua adalah homologi organ atau kesamaan struktur. Struktur tubuh beberapa makhluk hidup menunjukkan adanya kesamaan, yang menandakan mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Contohnya seperti sirip paus, tangan manusia, dan sayap kelawar memiliki struktur tulang yang mirip meskipun fungsinya berbeda. Yang ketiga adalah embriologi. Perkembangan embrio pada berbagai spesies menunjukkan kesamaan pada tahap awal. Contohnya seperti embrio ikan, ayam, dan manusia memiliki bentuk yang hampir sama di awal perkembangannya. Yang terakhir adalah biokimia atau kesamaan DNA dan protein. Semakin mirip DNA dan protein antara dua spesies, semakin dekat hubungan evolusionernya. Contohnya seperti DNA manusia 98% mirip dengan DNA simpanse, menunjukkan bahwa kita memiliki nenek moyang yang sama. Selanjutnya adalah mekanisme evolusi. Bagaimana evolusi terjadi? Nah, ada beberapa mekanisme utamanya. Yang pertama adalah seleksi alam. Individu yang memiliki sifat unggul akan lebih bertahan hidup dan berkembang biak, sementara yang kurang cocok dengan lingkungannya akan punah. Yang kedua adalah mutasi. Mutasi adalah perubahan pada DNA yang bisa menciptakan warisan baru dalam populasi. Jika mutasi ini menguntungkan, bisa diwariskan ke generasi berikutnya. Yang ketiga adalah rekombinasi genetik.
Setiap individu mewarisi kombinasi gen dari kedua orang tuanya, sehingga menghasilkan variasi yang lebih beragam. Dan yang keempat, hanyutan genetik atau genetic drift, perubahan jumlah alel dalam suatu populasi yang terjadi secara acak, terutama pada populasi kecil. Bagaimana spesies baru terbentuk? Spesiasi adalah proses terbentuknya spesies baru. Ini bisa terjadi karena faktor lingkungan yang memisahkan suatu populasi dan membuatnya berkembang secara berbeda. Contohnya seperti burung finch. Burung finch di Kepulauan Galapagos memiliki bentuk paruh yang berbeda karena mereka hidup di pulau-pulau yang berbeda dengan jenis makanan yang berbeda. Akhirnya, mereka menjadi spesies yang berbeda meskipun berasal dari nenek moyang yang sama. Itulah penjelasan lengkap tentang evolusi. Semoga kalian lebih memahami mengapa makhluk hidup bisa berubah dari waktu ke waktu. Sekian dari saya, Aileen Fatimah Hartasari. Semoga bermanfaat. Dadah!